Oke, kita tundukkan kepala bersama-sama kita satukan hati kepada Bapa di surga ya. Bapa yang Maha Baik, atas anugerah-Mu kami berkumpul kembali pada malam hari ini untuk mengerti sabda-Mu, firman-Mu. Terima kasih atas kehidupan yang kami terima sehari-hari yang kami kerjakan untuk kepentingan umat manusia, teman-teman kami, dan Kau selalu berkati kami dalam kehidupan kami sehingga kami menjalankan apa yang Kau kehendaki di dalam sabda-Mu. Bapa di surga, malam hari ini kami akan membahas mengenai percobaan yang terjadi di padang gurun pada waktu Yesus ada di dunia ini. Kami ingin mengerti apa arti dari percobaan Tuhan Yesus itu sendiri. Untuk bagi kami, pasti kami juga mengalami pencobaan-pencobaan itu. Semoga Roh Kudus turun di atas kami, dalam hati kami, supaya kami juga mengerti bagaimana cara kami harus menyikapi semua pencobaan di dalam kehidupan ini, yang selalu kadang-kadang membuat kami kecewa, kadang-kadang membuat kami putus asa, kadang-kadang membuat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi kami percaya bahwa dengan keadaanmu dan dengan peneranganmu dan juga dengan bantuanmu kami bisa um, solving all the problems. Kami bisa memecahkan semua masalah apapun pencobaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersekutu pada malam hari ini. Amin. Oke, jadi kita akan membicarakan mengenai kemenangan di padang gurun ya. Makna pencobaan bagi Tuhan Yesus dan implikasinya bagaimana kehidupan iman kita sehari-hari ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita baca dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dalam kehidupan kita itu sejarah umat manusia itu selalu ada pencobaan. Manusia memang tidak lepas dari pencobaan. Mulai dari Adam dan Hawa dimulai dicobai di Taman Eden ya. Kemudian bangsa Israel pun dicobai di padang gurun ya. Dia harus melawan orang-orang dari Egyptian dan Mesir, melawan Assyrian semuanya. Selalu ada pencobaan ya. Dan tak kalah pentingnya, Tuhan Yesus pun juga dicobai. Sehingga umat manusia ini memang diciptakan oleh Tuhan, ya kita dengan kodrat kita harus mengalami pencobaan. Ya, tidak ada manusia yang tidak mengalami pencobaan. Kita baca dulu dari kitab Lukas ya, bab 4 ya, mengenai pencobaan di padang gurun. Siapa yang belum pernah baca ya, silakan baca. Yang belum pernah baca, silakan. Saya deh baca deh. Yes, Sunny, please. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Benar nggak? Benar Benar, kan? benar. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja." Terus, Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. ya demikianlah sabda Tuhan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini,
Tuhan Yesus pun juga dicobai di padang gurun ya. Bahkan dalam kepenuhan oleh Roh Kudus ya. Lukas 4:1 mengatakan bahwa Yesus di situ bukan Yesus manusia, tapi Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun ya. Jadi bukan kemauan sendiri, tapi dia memang dengan kepenuhan oleh Roh Kudus Yesus dibawa ke padang gurun. Sampai dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ternyata Yesus itu bisa mengalahkan iblis ya. Yesus bisa mengalahkan ujian terberat dalam kondisi yang paling ekstrim, yaitu di padang gurun. Gurun yang barren. Barren itu artinya tidak ada, ya hanya tanah dan pasir dan batu-batu yang tidak ada tumbuhan banyak hidup dan lain-lain. Di dalam 40 hari dia berpuasa, 40 hari dia di sana eh, tinggal 40 hari, dia dicobai oleh iblis ini. Ya. Sehingga kalau kita lihat, apa yang dituliskan oleh kitab Lukas itu tidak hanya dituliskan di Injil Lukas tapi juga di Matius dan Markus. This is how important it is. Begitu pentingnya pengajaran dan mengerti kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengerti kenapa sampai ketika Injil menuliskan mengenai Yesus dicobai padang gurun ini. Tentunya ada banyak pesan-pesan teologis, makna-makna yang mendalam yang bisa kita gunakan untuk relevansi kita sehari-hari, untuk kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, kita tadi tahu bahwa Yesus sendiri dibawa oleh Roh Kudus. Karena ini peristiwa ini terjadi pada waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, umur 30-an, Roh Kudus turun. Ya, waktu dia dibaptis kan Allah bicara ya, Bapa di surga nanti, disitulah inilah anakku. Jadi Roh Kudus diberikan pada Tuhan Yesus dan dibawa ke padang gurun. Jadi memang sebagai seorang Mesia, sebagai seorang utusan Tuhan yang membebaskan manusia, dia mau tidak mau harus menghadapi iblis. Dia mau tidak mau harus menghadapi pencobaan ini. Karena tanpa dia mempunyai pencobaan ini, maka dia tidak akan tertes. Dengan adanya dia dicoba, maka kita akan percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Ketuhanan daripada Yesus itu, keilahiannya itu benar ada di dalam Yesus yang sebagai manusia itu. Karena memang sudah digariskan bahwa dia akan harus dicobai. Ya. Nah, kita tahu bahwa sejarah Israel sebelum Yesus ini, pada waktu Musa membawa Israel dari Mesir, keluar dari tanah Mesir, dari kungkungan raja-raja Mesir, Firaun, ke padang gurun, itu juga 40 tahun lamanya. Jadi makna 40 nanti kita akan bicarakan di dalam sejarah orang-orang Yahudi. Penting sekali 40 tahun ini. Ya. Tapi pada waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka gagal sebagai bangsa yang terpilih. Tapi Yesus yang dicobai dengan kepenuhan oleh Roh Kudus yang luar biasa, dia bisa memenangkan iblis. Dia bisa memenangkan pertarungan ini, ya. Sehingga kalau kita lihat, kalau terjadi pada Yesus pun terjadi pada orang Israel, terjadi pada Yesus, itu juga bisa terjadi pada kita. Sehingga perjuangan kita melawan iblis itu juga bisa di mana kita selalu tergoda dengan banyak hal yang kita sendiri bisa menggoda diri sendiri dan iblis, quote unquote iblis yang ada dalam diri kita mengenai ambisi apa yang kita mau karena kita mau mengalahkan orang lain, kita mau paling paling maju, kita mau menjadi terbaik yang mencari kepuasan diri. Nah, ini bagaimana yang kita harus hadapi? Karena apa? Iblis-iblis yang ada kadang-kadang itu bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri sendiri. Dan apa yang Yesus lakukan harus menjadi contoh buat kita. Walaupun kita dicobai, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga bisa memenangkan pertarungan melawan iblis ini seperti juga Yesus. Nah, banyak orang bilang, aku kan bukan orang suci, aku bukan Yesus, aku bukan apa, bukan anak Tuhan. Bukan, kita semua adalah sudah menjadi anak Tuhan dan kita harus bisa memberikan diri kita dan meneladani apa yang Yesus lakukan sebagai Tuhan kita ya. Nah, kita bicarakan lebih lanjut ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus itu dicobai di padang gurun ya? Kenapa kok tidak dicobain di Sungai Yordan? Kenapa tidak dicobain eh, di Yerusalem, dimanapun dia berada pada waktu itu? Atau Bethsaida dan lain-lain. Nah, kita bicarakan satu persatu mengenai teologis bagaimana Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, yang pertama itu adalah padang gurun sebagai tempat simbolis ya.
Nah, selalu perjalanan umat Israel sejak zaman Musa, di mana dia situ akan harus dia akan harus memimpin orang-orang Israel selama 40 tahun keluar dari penjajahan orang Mesir. Dia juga harus lewat padang gurun Midian, itu dituliskan di Keluaran, ya. Bahkan Nabi Elia juga mengalami perjumpaan dengan Allah di Gunung Goreb setelah 40 hari di padang gurun. Kembali lagi, kita punya tema padang gurun. Dari orang-orang Israel, Nabi Elia melewati 40 hari padang gurun, ya, ketemu dengan Allah di Gunung Goreb, ya. Nah, kemudian juga Yohanes Pembaptis sendiri di in the wilderness di padang gurun lewat Lukas 32 kita mengerti bahwa semua orang yang suci harus melewati pencobaan, harus melewati padang gurun ini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa padang gurun ini adalah sebagai tempat simbolis sebelum orang itu mempunyai kesucian. Padang gurun itu sebagai simbolis daripada pencobaan, itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu melewatkan mereka loh, orang-orang ini, ya. Bahkan bukan hanya Musa, Elia, dan Yohanes Pembaptis, juga Yesus. Yesus mengalami hal yang sama. Bahkan pada waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dibawa ke padang gurun. Dia dipersiapkan sebelum memulai pelayanannya, yaitu setelah pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga padang gurun menjadi tempat simbolis, dan padang gurun juga menjadi transformasi, tempat perubahan di mana seseorang akan berjumpa dengan Allah. Yesus sendiri berjumpa dengan Allah karena apa? Dia dapat dengan Roh Kudus dan dia bisa mengalahkan 3 kali pencobaan iblis. Dan dengan demikian, maka tempat padang gurun ini walaupun tempat pencobaan, tapi di sanalah Allah bersikap. Di sanalah tempat yang dipakai oleh Allah untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang dibawa lewat padang gurun adalah orang-orang yang terpilih. Contohnya, Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Itu juga padang gurun, ya. Kedua, Elia, ya, mengalami hadirat Tuhan di Gunung Goreb, ya. Itu juga padang gurun, ya. Yohanes Pembaptis juga dimulai dengan in the wilderness di padang gurun. Sehingga kalau kita bicara mengenai Yesus juga dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, berarti memang rencana Allah sejak nabi-nabi sebelum Yesus, Musa, Elia, dan lain-lainnya harus melewati pencobaan sebelum mereka menjadi suci, sebelum mereka bertemu dengan Allah sendiri, Yahweh Elohim, mereka harus melewati padang gurun. Dan Yesus pun harus mengalami transformasi yang sama, yaitu melewati padang gurun untuk dicobai dan mempunyai persiapan rohani untuk menjadi Mesias, menjadi seorang penyelamat bangsa manusia, ya. Jadi sebelum pelayanan dimulai, Yesus pun harus dibawa ke padang gurun, dan itu bukan kemauannya, karena kemauan Bapa di surga yaitu Yahweh Elohim yang membawa dia supaya dia harus menunjukkan bahwa sebagai Mesias dia juga sudah mengalahkan iblis di padang gurun di pencobaan. Nah, bedanya apa kalau kita dicobain? Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita sendiri pun kalau kita minta Roh Kudus datang, sudah dicurahkan. Nah, Yesus sebelum naik ke surga, dia akan membuat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia katakan pada Pentakosta, dia akan mengirimkan Roh Kudus. Dan kita sendiri juga punya. Nah, kalau Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, kita juga bisa meneladani Yesus juga, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dengan demikian, maka apa yang dikatakan oleh Yesus untuk kepada para iblis-iblis itu, karena sebetulnya yang dikatakan ya dari Roh Kudus sendiri, dia harus bisa menaklukkan pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh para iblis. Dengan demikian, maka kita sebagai Yesus meneladani kita, kita juga harus mengetahui bahwa kalau kita bertumpu pada Roh Kudus mengalahkan semua kemauan kita, kedengkian kita, semua apa yang kita punya sebagai negatif, itu kita mengharapkan bahwa Allah dan kita mengandalkan bahwa Allah sendiri yang bekerja lewat kita dan menguasai kehidupan kita. Sehingga pencobaan-pencobaan apa yang terjadi pada hidup kita, seperti yang terjadi pada Yesus, bisa kita pergikan, bisa kita hilangkan, dan kita bisa hidup dengan tenang, ya. Nah, dengan demikian kenapa kalau Yesus itu harus juga diuji? Tujuannya apa? Nah, ini ada dua hal, ya. Maka jadi di dalam Matius dikatakan Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun dicobain iblis. Di sana ia tinggal 40 hari lamanya dicobain iblis, ya. Artinya apa?
Nah, ini ada kata yang namanya malam ini kita belajar perazo. Ya, perazo itu artinya apa? Perazo itu adalah diuji untuk kebaikan. Ya, dan kemudian ada lagi peraso di dalam kitab Kejadian itu ditulis mencobai, dicobai untuk dijatuhkan. Ya, jadinya apa? Yesus itu sebetulnya dites oleh Bapa di surga. Apakah benar dia sangat kesetia kepada Allah Bapa, kepada Bapaknya sendiri. Sehingga kalau dia setia, maka apa yang menjadi tujuan Allah bahwa Yesus akan menjadi Mesaya, penyelamat manusia itu kan terjadi. Karena dia sudah mengalami testing yang paling susah, yaitu di padang gurun dicobai. Di mana 3 kali iblis itu mencobai dirinya. Dan itu mencoba bukan testing hanya sekedar testing, tapi untuk kebaikan. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu memang Tuhan Yesus itu sendiri yang memang sudah dipilih oleh Bapaknya sendiri dengan Roh Kudus Tun bisa melawan cobaan-cobaan iblis yang begitu menggiurkan ya. Siapa yang tidak menggiurkan? Dia bilang, oh nanti aku akan kasih semua dunia ini kepadamu. Kamu jangan bilang gitu, iblis, bahwa aku sudah punya. Karena sebelum kamu ada, aku sudah ada. Itu Yesus berkata demikian. Sehingga dikatakan bahwa untuk tujuan ujian yang Bapa di surga, Bapaknya, Yahweh Elohim memberikan pada Yesus, adalah bukan untuk membuktikan hanya kesetiaannya, tapi justru menunjukkan pada dunia bahwa Yesuslah adalah Mesias. Yesus adalah Mesias yang setia kepada kehendak Bapaknya. Yesus adalah seorang yang benar terpilih dan sudah mempunyai Allah Roh Kudus, kepenuhan Allah Roh Kudus di dalam dirinya, di dalam soul, di dalam jiwanya. Sehingga dia menolak semua dosa-dosa. Dia bisa menolak semua hal-hal yang menggiurkan dalam kehidupan. Dia bisa menolak semua hal-hal yang membuat dirinya menjadi lebih sombong, yang lebih tinggi dan lain-lain ya. Beda ini dengan kalau kita bicara mengenai kitab Kejadian, Nabi Adam maupun Hawa, dia tunduk ke dalam iblis. Dia diberikan makanan, kamu jangan makan tapi tetap dimakan. Dia tunduk. Jadi Yesus adalah Adam yang kedua, di mana Adam yang kedua ini beda dengan Adam yang pertama. Adam yang pertama jatuh dalam dosa. Adam yang kedua di mana Yesus juga dicobai oleh iblis. Dia bisa menantang iblis. Dia bisa menaklukkan iblis. Sehingga pada waktu Yesus dicoba, itu bukan hanya di testing ya untuk menunjukkan kesetiaan bahwa dia Mesias, tapi dia bisa menunjukkan karakter Allah sebenarnya. Di mana karakter Allah sebenarnya yang ada di dalam Yesus adalah bisa menaklukkan iblis, bisa menghilangkan semua apa yang iblis mau berikan secara cuma-cuma kepadanya untuk menghancurkan kehidupan daripada Yesus itu sendiri. Jadi memang teologisnya itu dalam sekali ya. Yesus bisa dicobai dan dia bisa mengalahkan iblis ya. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai makna angka 40 itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, 40 itu memegang apa namanya angka yang penting sekali ya. Misalnya dalam Keluaran dikatakan Musa ada di sana bersama Tuhan 40 hari 40 malam ya. Elia juga berjalan 40 hari 40 malam ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb, itu di kitab 1 Raja-Raja 19:8. Musa membawa orang-orang Israel dari kungkungan kerajaan Egypt ke kerajaan Mesir di padang gurun selama 40 tahun, 40 lagi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa banyak sekali angka 40 ini dibicarakan, 40 itu sebetulnya apa? 40 itu adalah masa ujian, masa pencobaan, masa transisi di dalam Alkitab ya. Bahkan kalau kita lihat dibaca lagi di kitab Kejadian dikatakan bahwa hujan pada zaman Nuh itu ya sampai dia harus membawa bahtera, kapal yang besar itu juga 40 hari. Ya Tuhan memberikan hujan menghilangkan semua umat manusia, menghilangkan semua hewan-hewan, semua tumbuhan 40 hari. Hanya Nuh yang punya semua spesies di dunia ya. Itu 40 hari. Kemudian 40 tahun ya tadi perjalanan Israel, juga penobatan di Niniwe yaitu di kitab Yunus ya 40 hari. Setelah Yunus dimakan ikan, dia keluar lagi, ada terjadi pertobatan di Niniwe yang mau ditaklukkan karena Nabi Yunus dikirim oleh Allah untuk menaklukkan Niniwe dan itu butuh 40 hari ya. Sehingga kalau kita lihat Yesus pun juga dibawa oleh Roh Kudus selama 40 hari di padang gurun.
itu sebetulnya dia mengulangin ya kesempatan di mana menunjukkan bangsa Israel juga harus melewati 40 ini, 40 hari itu 40 tahun. Sehingga 40 itu masa transisi adalah lambang kebersihan, lambang persiapan dan lambang peralihan ke era baru. Yaitu pada waktu Yesus yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, setelah dibawa ke padang gurun dan dicobai 40 hari, dia menjadi Yesus Mesias yang sudah teruji karena dia sudah bisa menaklukkan semua pengaruh jahat daripada iblis. Nah, itu era baru di mana kepemimpinan Yesus sebagai kerasulan Yesus dan juga sebagai Mesias di waktu hidupnya di dunia bisa ditunjukkan dengan mengalahkan iblis ini. Dan bukan hanya itu, kita tadi bicarakan mengenai Adam yang pertama kalah dengan iblis, tapi kalau Adam yang kedua menang dari iblis ya. Di dalam kitab Roma 5:19 katakan, sebab sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa, yaitu Adam. Ketidaktaatan satu orang Adam, semua orang, kita semua menjadi dosa. Tapi demikian pula dengan ketaatan satu orang, yaitu Yesus sendiri, semua orang menjadi tidak berdosa. Semua orang menjadi benar. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kegagalan Adam bisa dikembalikan oleh Yesus. Walaupun Adam itu diuji di suatu taman Eden yang sangat indah, yang sangat berlimpah, banyak sekali buah-buahan, makanan yang baik-baik, bunga-bungaan, dan senang sekali orang tinggal di sana seperti juga tinggal di surga, di taman Eden. Tapi dia gagal. Tapi Tuhan Yesus dengan kepenuhan Roh Kudus yang sudah dipilih Allah dan dia menunjukkan keilahiannya dengan bisa mengalahkan iblis. Walaupun di daerah padang yang tandus dan gersang, dia pun tetap menang. Ya ingat ya, eh, tema-tema yang Tuhan pakai. Satu, Tuhan Yesus dilahirkan di tempat yang sangat sederhana. Dia tidak dilahirkan di rumah sakit yang paling megah. Dia tidak dilahirkan oleh orang tua yang sangat kaya raya pula. Dia dilahirkan bersama-sama dengan binatang. Dan pada waktu permulaan transformasi Yesus setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia juga dicobainya bukan di kota yang besar, di Bethlehem atau Yerusalem atau dimanapun juga, tapi di padang gurun yang tandus, barren land. Barren itu artinya tidak ada kehidupan di sana. Semua tanah-tanah itu menjadi mati. Kenapa? Karena memang kesempatannya tidak bisa hidup. Tanaman, tumbuhan, hewan juga tidak banyak ya. Sehingga tandus dan gersang, tapi dia bisa menang. Justru kesederhanaan ini yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa kehidupan manusia apabila kita sederhana, kita pun juga bisa menang ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah Adam yang baru ya, yang membawa kehidupan bagi manusia ya. Nah, apa bedanya dengan orang-orang Israel? Dia juga Jewish ya, si Yesus ya. Tapi dia mempunyai perbedaan dengan orang-orang Israel ya. Jadi nenek moyang Yesus kan orang-orang Israel, Jewish people ya, Yahudi, bangsa Yahudi. Tapi apa bedanya? Nah, kalau bangsa Yahudi, mereka melewat 40 tahun dipimpin oleh Musa, kerjanya apa? Mengeluh terus. Mereka selalu mengeluh, mereka selalu tidak setia pada Tuhan, dia selalu melawan Tuhan, dia mendirikan bahan-bahan berhala, dia pokoknya apa yang Tuhan mau dia tidak lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan firmankan mereka tidak lakukan. Tapi Yesus beda. Yesus tidak pernah mengeluh walaupun dia dicobain. Dia mengalami itu semua dengan baik sampai kematian pun dia tidak mengeluh ya. Tapi tetap setia kepada kehendak Tuhan. Beda dengan orang Israel. Makanya dikatakan bahwa Yesus tuh ada salah satu gelarnya adalah Israel yang sejati. Karena dia benar-benar membawa titah daripada Tuhan sendiri. Dia membawa kepada rencana keselamatan. Sehingga dia bisa disegani oleh kita semua sebagai Mesias, sebagai orang yang memang terjanjikan dan orang yang membawa bangsa manusia ke dalam ranah keselamatan. Nah, itulah Yesus, Israel yang sejati. The genuine Israelite. Itulah Yesus yang dia bisa hanya satu-satunya yang bisa menggenapi semua rencana keselamatan. Nah, kita ingat ya,
Kalau Israel banyak sekali dicobai di padang gurun, kalau Yesus tuh apa aja sih pencobaannya kepada Yesus? Kita ingat tadi yang dibaca ya oleh Sani ya. Ada 3 hal godaan yang selalu dihadapi oleh Yesus dan dihadapi oleh kita juga. Ya, nomor 1, keinginan daging, keinginan harta benda. Batu disajikan bisa menjadi roti. Kita mau dong kalau kita ada 1 menjadi 50, bahkan 70, 100, 200. Tak ketamakan kita. Ini sama disimboliskan menjadi keinginan daging. Mau menguasai semuanya, mau mempunyai semuanya, dan tidak merasa puas. Ya, itu adalah keinginan daging. Itu pertama jenis godaan pada Yesus yang juga terjadi pada kita. Godaan yang kedua adalah keinginan mata, keinginan akan tampuk pimpinan, keinginan akan power. Kau udah punya power, tidak mau dilepaskan. Keinginan untuk menguasai power orang lain, kita ambil. Nah itulah kemegahan dunia di mana Tuhan Yesus juga diuji. Hei kalian, aku kasih semua ini, kerajaan ini, semua tempat-tempat ini kalau kamu tunduk sama aku. Nah demikian ya, itu adalah keinginan iblis di dalam diri kita. Kadang-kadang kita serakah. Kadang-kadang kita mau menguasai semuanya, walaupun kita tahu tidak bisa, dan kadang-kadang kita tidak mampu, tapi tetap kita mau karena di dalam diri kita mempunyai kemauan yang begitu besar. Saya pengen ini, saya pengen naik, pengen apa, dan lain menguasai semuanya. Nah, itu keinginan mata. Dan yang ketiga adalah kesombongan. Ya, ya iblis katakan, kau pasti bisa ya. Engkau melompat dari bait Allah ini, dibawa ke bait Allah di Yerusalem. Engkau akan bisa melompat dan para malaikat pasti akan menjengkelmu, tidak akan membolehkan engkau mati. Nah itulah kesombongan hidup. Kadang-kadang kita itu takabur. Kadang-kadang kita itu tidak mengerti di mana limit kita itu sendiri. Nah itulah kesombongan hidup yang juga terjadi, yang diujikan pada Yesus, juga diujikan pada manusia. Ya. Nah, inilah dikatakan oleh 1 Yohanes juga di quote ya, selain setelah dikatakan ditulis di Injil sinoptik ya, Matius, Markus sama Lukas, juga 1 Yohanes mengatakan sebab semua yang ada di dunia itu yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari diri kita manusia, dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Sehingga apa yang dikatakan memang benar bahwa kalau kita hanya mengikuti keinginan kita sendiri sebagai manusia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, hidup kita tidak akan menjadi sejahtera. Dan satu hari pada waktu kita kembali lagi ke surga, kita akan ditanyain, apakah engkau sudah melanggar semua peraturanku? Apakah engkau sudah mengikuti apa yang aku mau engkau ikuti sebagai anak-anakku? Bila kita tidak bisa defend ourselves, kita tidak bisa mempertahankan apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, maka kita tidak layak menjadi anak Tuhan. Ya, sehingga kalau kita lihat satu persatu pencobaan ini, pertama misalnya ya, batu menjadi roti. Ya, nah disinilah dikatakan bahwa kalau kita mau mencapai lebih banyak lagi, batu menjadi roti, ini kan keinginan daging ya. Jadi hanya kebutuhan-kebutuhan fisik semata yang bukan dari Allah, tapi justru kemauan-kemauan kita ini, justru kita bisa melawan semuanya. Bahwa ketergantungan kita pada hal-hal yang fisik, ketergantungan kita pada yang sangat duniawi, itu bisa dihilangkan kalau kita bergantung kepada Allah. Bahkan dikatakan dari 1 Yohanes bahwa kalau memang keinginan daging, keinginan kita manusia itu kadang-kadang itu memang mengganggu dan sangat enticing ya, membuat itu wah baik sekali dan saya merasa saya perlu godaan-godaan tuh, saya merasakan saya memerlukan ini ya. Dan dalam kehidupan kita bahwa itu semua tidak berhubungan dengan Allah dan itu bahkan firman Allah yang tidak bekerja dalam diri kita. Karena Yesus mengatakan dia bisa mengalahkan itu karena dia tahu bahwa Allah bekerja di dalam dirinya dengan kepenuhan Roh Kudus. Kita pun juga harus bisa menolak itu. Yang kedua apa tadi? Keangkuhan ya, kekuasaan ya. Nah ini di mana kita harus tidak bisa, kita harus menolak iblis. Jangan sampai menyembah iblis yang ada dalam kita, di mana kita harus mau memasukkan, mendapatkan hal yang paling banyak untuk diri kita saja. Kita harus say no, kita harus berani menolak, kita harus tegas menolak. Ya,
Bahwa kalau kita memang anak Tuhan, kita bisa tunjukkan. Kita kumpulkan harta, kita kumpulkan. Tapi bukan berarti kita harus menguasai harta orang lain dengan secara tidak adil. Ya. Dan yang penting lagi, bahwa kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita jangan membuat Allah menjadi servant kita. Kita mencobain Allah seperti juga iblis mencobain Allah. Melakukan, kita mau dia menuruti kita terus. Mata hati kita, oh, kurang, kurang, kurang Tuhan, kurang, masih banyak lagi yang aku butuhkan, masih banyak lagi yang bisa aku dapatkan, dan lain-lain untuk kepentingan diri sendiri. Allah adalah bukan pesuruh kita. Allah itu justru dia akan mengadili kita. Ingat itu. Jangan sampai kita jatuh kepada dunia pemuasan diri sendiri. Karena Tuhan katakan itu bukan dari aku. Ya. Dan itu Tuhan mengatakan bahwa kalau kita masih minta terus, maka Tuhan juga akan kecewa. Kenapa kita tidak mengikutin dia ya? Mengikutin petunjuknya, mengikuti apa yang dia mau, dan semuanya kalau kita lakukan itu juga tidak akan membawa kita dekat sama Tuhan. Ya. Di dalam surat Matius 12:38-42 ada yang satu yang disebut sebagai tanda Yunus ya. Saya akan bacakan ini ya. Matius 12:38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Tapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ini Yesus sendiri yang katakan ya. Tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Ingat, setelah dia mati, hari Jumat ya kan, Paskah, dia tinggal 3 hari 3 malam, kemudian dia bangkit ya. Pada waktu hari penghakiman, orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Yunus. Jadi Yesus mensimbolkan dirinya sebagai Yunus, bahkan lebih dari Yunus. Sebab pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Jadi orang-orang Farisi itu akan banyak dihukum. Karena apa? Mereka tidak mengikuti apa yang Allah mauin. Mereka hanya setia kepada ya dilakukan liturgi dan lain-lain, tapi dia benar-benar mereka tidak mengikuti hukum-hukum Allah itu sendiri ya. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguhnya yang ada di sini adalah lebih besar daripada Salomo. Itu yang Tuhan ya katakan ya, tanda Yunus ya. Jadi intinya apa? Pertama, Yesus mempunyai dia melawan orang-orang Farisi itu juga punya strategi kan. Yesus sendiri dipenuhi dengan Roh Kudus, dia punya banyak cara untuk melawan musuh-musuhnya termasuk orang-orang Farisi yang mau menjatuhkan dia ya. Yang pertama, dia mengkontraskan respons orang-orang bukan Yahudi, yaitu Niniwe dan Ratu Sheba ya. Tadi ya ada dikatakan ya, orang-orang Niniwe di 41 dan juga Ratu Sheba 42 ya, yang percaya dengan orang Yahudi yang tidak percaya. Yang kedua, orang-orang Farisi ini dan kekerasan hatinya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu juga dikecam oleh Yesus. Sehingga tanda Yunus yang dikatakan itu memang Yesus yang lebih besar pada Yunus dan lebih besar daripada Salomo. Sehingga penting sekali bahwa orang-orang Yahudi pada zaman itu ditunjukkan bahwa dia bisa melawan semua cobaan iblis karena dia adalah lebih besar daripada Yunus dan juga Salomo. Sehingga dia bisa melawan orang-orang Farisi. Intinya itu demikian. Karena dia sudah dites di padang gurun melawan iblis. Ya. Nah, yang ketiga adalah pencobaan melompat dari bait Allah. Ya. Nah, ini kan kita mau dimanipulasi oleh iblis sebetulnya, di mana dikatakan bahwa engkau pasti bisa melompat dari bait Allah yang ada di Yerusalem itu, karena malaikat-malaikat akan juga melindungi engkau, ya. Nah, ini artinya apa? Kalau Yesus bisa melawan itu, kita pun juga harus melawan itu. Kita juga bisa tidak mencari jalan pintas untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita merasa, oh ya ada
aku pasti akan dibela, aku pasti ada akan diperbaiki. Bukan, bukan itu, tapi justru karena kesetiaan kita kepada Tuhan itu yang akan bisa melawan daripada kebutuhan-kebutuhan kita, melawan daripada keinginan-keinginan kuat kita untuk menguasai dunia, melompat dari bait Allah. Bagaimana Yesus sendiri cobain, dan iblis itu juga mau mencobai kita supaya kadang-kadang kita itu dicobai dengan ilusi dan jebakan-jebakan maut yang tanpa kita sadari. Karena kita mau dan emosi kita kepengen banget mendapatkan. Dan itu sebenarnya di luar sana adalah jebakan-jebakan iblis. Jebakan-jebakan dan ilusi yang sangat menggiurkan, tapi sebenarnya bukan menurut apa yang Allah maui. Sehingga kalau kita tidak ngikutin firman Allah dan kita tidak selalu bersedia dan bersandar pada firman-Nya, pada sabdanya, kita menjadi takabur, ya. Sehingga ya kalau kita mau melawan itu semua, ya seperti Yesus, kita harus mengandalkan, kita harus ingat, kita harus bersandar kepada Roh Kudus yang datang pada kita sehingga kita tidak tergiur pada semua itu. Dan itulah makna daripada pencobaan kepada Yesus di padang gurun dan juga pencobaan di dalam kehidupan kita. Di mana kalau kita dicobai oleh diri kita sendiri atau orang lain, kadang-kadang orang diajak bekerja sama dengan hubungan bisnis yang tidak sehat, hubungan bisnis yang tidak etis, hubungan bisnis yang sangat menggiurkan. Kita harus say no sebagai anak-anak Tuhan. Karena dengan firman Allah kita bisa menang, karena dengan firman Allah kita bisa mengalahkan itu semua. Sehingga penting sekali kita mempunyai firman Allah dan selalu mengikuti Tuhan agar kita bisa melawan semua godaan. Dan kita bisa melawan dan menang terhadap semua dosa-dosa. Dan itu dengan kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Ya. Oke, ini tadi ya pencobaan ini banyak sekali mengenai peran Roh Kudus yang dalam persiapan Tuhan Yesus ya. Jadi dengan kata lain bahwa kalau kita mau melawan cobaan-cobaan yang diri kita set up to fail atau orang lain yang mencoba kita dan membawa kita kepada hal yang tidak etis, yang tidak benar, yang mendosakan kehidupan kita. Kita harus bertumpu pada kuasa Roh Kudus dalam menciptakan situasi menghadapi cobaan-cobaan ini. Dengan demikian kita harus berdoa, apakah memang benar nih engkau maui aku melakukan ini? Biasanya Tuhan akan menjawab, bukan, itu melawan hati nurani. Artinya apa? Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan menunjukkan bahwa itu jangan kita ambil. Itu jangan kita lalui dengan cara yang tidak benar. Ya. Nah, itu tahunya dari mana? Ya, pastinya daripada Allah Roh Kudus yang datang sendiri. Ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa memang kalau kita bertumpu, maka kita akan menjadi menang. Ya. Pada waktu dicobai iblis ya, Lukas 4:16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan pada hari Sabat dia masuk ke dalam ibadah, dan lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan segera dibuka. Ini Yesus ini waktu masih kecil ya, umur 6 tahun. Dia bisa menemukan suatu tulisan dari kitab Yesaya, di mana dia membuka kitab Yesaya karena kepenuhan dengan Roh Kudus. Dia tahu, dikatakan padanya, di Roh Tuhan ada padaku, pada Tuhan Yesus, pada Yesus sendiri, hati Yesus sendiri. Roh Tuhan ada padaku, dan oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Nah, ini cocok dengan apa yang Yesaya 61:1 katakan, yaitu Roh Tuhan Yahweh ada padaku, dan oleh sebab Yahweh telah mengurapi aku. Dan kalau Yesus juga katakan itu, Yesus mengutip Yesaya 61:1 dalam bahasa Ibrani dan Aram ya, Aram pada waktu itu. Dia berbicara di sinagoga di Nazaret. Dia juga mengajari kita bahwa kalau Tuhan sudah berbicara, kalau Roh Tuhan sudah ada pada kita, maka kita sudah diurapi. Kalau kita diurapi, kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita akan melakukan hanya apapun yang Tuhan Yesus atau Tuhan Allah Bapa mau kita lakukan, ya. Sehingga kita siap untuk dicobain.
Kita siap untuk ujian. Dan sekali aku bisa atau kita dicobai dan kita lulus dari ujian itu, maka Allah akan senang. Karena kita sudah terbukti tahan uji. Seperti yang surat Yakobus katakan 1:12, dia katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, berbahagialah kita yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan sendiri. Ya, kalau kita bisa menunjukkan pada Tuhan bahwa kita bisa menahan diri, kita bisa tahan uji, Dia akan menunjukkan bahwa kita siap untuk mendapat mahkota kehidupan dari Tuhan sendiri. Ya. Allah tidak akan dicobai oleh yang jahat, tapi Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus 1:13 katakan, artinya apa? Kalau ada pencobaan, ada ujian, sudah pasti bukan dari Tuhan. Sudah pasti bukan dari Allah. Itu dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Yang kita quote unquote iblis-iblis yang ada dalam diri kita, iblis-iblis yang dari luar kita, mau memasukkan kita ke dalam kerajaan iblis, quote unquote iblis. Tapi kalau kita mempunyai firman Tuhan yang datang di dalam diri kita, yang selalu kita punyai dan selalu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, Tuhan katakan. Kita akan bisa melawan itu semua pencobaan-pencobaan, sehingga tidak ada yang bisa mencobain. Cobaan itu bukan dari Tuhan sendiri, bahkan Tuhan akan menguatkan kita. Tapi kalau kita jatuh ke dalam lembah cobaan-cobaan, kita tidak tahan uji. Tuhan katakan, engkau tidak layak menjadi anakku. Aku tidak akan memberikan engkau mahkota kehidupan. Mungkin hidup di dunia ini masih enak, tapi ke depannya kita tidak tahu bagaimana kehidupan di bawah pengaruh si iblis. Mungkin kita banyak sekali mengumpulkan harta, mengumpulkan hal-hal yang kita punyai, tapi kita tidak tahu setelah itu kehidupan selanjutnya bagaimana kita akan bisa hidup dengan harta-harta. Karena kalau kita mati, toh kita tidak membawa ya harta-harta itu. Ya. Memang iblis itu, quote unquote, kerajaan iblis adalah tujuannya untuk menghancurkan manusia. Karena dia sendiri udah hancur. Jadi dia cari cara untuk menambah anggota-anggota kerajaannya. Sehingga kalau kita tidak menggunakan firman Tuhan, kita akan jatuh. Kita akan tidak kuat melawan semua godaan-godaan. Karena dia selalu menggoda kita. Ya. Dalam Yohanes 8:44 dikatakan, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Kembali lagi, kita ingatkan ya, di mana iblis? Kadang-kadang iblis itu ada dalam diri kita. Emosi kita, hati kita, kemauan kita, itu juga banyak iblis di dalamnya. Kita yakin bahwa si penggoda-penggoda itu mau selalu menggoda kita. Melakukan hal-hal yang tidak etis. Melakukan hal yang tidak benar. Tapi kalau kita bisa dengan bersandar pada firman Tuhan, kita bisa melawan semua. Seperti Yesus juga bisa melawan di padang gurun yang sangat tidak, yang sangat barren, yang sangat uh, tidak banyak tanaman dan lain-lain. Yesus sudah menunjukkan bagaimana kita harus bisa melawan rencana-rencana iblis. Oke, setelah Yesus dicobai, bagaimana pencobaan itu menjadi pelayanan, persiapan pelayanannya. Setelah pencobaan, dia kembali ke Galilea dalam kuasa Roh. Dan kabar tentang dia tersebar di seluruh daerah itu bahwa dia bisa mengalahkan cobaan iblis ya. Sehingga apa yang dikatakan kalau Yesus disiapkan oleh Tuhan dengan melewati cobaan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita kalau bisa melawan pencobaan, artinya kita itu sudah bisa menjadi anak-anak Allah. Karena kita sudah pass, kita sudah lolos dari cobaan-cobaan dan persiapan-persiapan kita. Sehingga kalau kita bicarakan bahwa setiap pencobaan, setiap daripada ujian itu bukan akhir, justru menjadi proses permulaan penggenapan kita menjadi anak-anak Allah. Proses bagaimana kita dibentuk oleh Allah menjadi anak-anaknya.
Sehingga kalau dalam kehidupan kita saat ini masih banyak cobaan, masih banyak hal-hal yang tidak berkenan, masih banyak hal-hal yang menyedihkan, jangan berkecil hati karena itu adalah cobaan-cobaan yang membuat kita lebih dalam, membuat kita lebih dewasa menjadi anak-anak Tuhan. Pencobaan, ingat pencobaan adalah bukan akhir, tapi itu bagian dari proses untuk menuju penggenapan panggilan Allah. Seperti yang terjadi pada Yesus. Ya, ingat itu. Ya. Jadi, kemenangan Yesus kepada iblis adalah awal kemenangan salib atas masalah dunia. Ya. Sebab itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kemenangan salib. Semua orang bertukuk lutut. Bahkan iblis pun akan diinjak di bawah kakinya. Percobaan di dalam padang gurun adalah pertarungan awal antara iblis dan Yesus. Di mana puncak daripada ini semua adalah salib dan kebangkitan Yesus itu sendiri. Tapi tanpa Yesus bisa mengalahkan iblis di padang gurun, dia mungkin tidak bisa mengalahkan kematian. Dia mungkin tidak bangkit. Dia mungkin tidak bisa menjadi Mesias. Dia mungkin tidak bisa menjalankan rencana Allah sendiri. Tapi dengan dia bisa menaklukkan dosa, dia menaklukkan iblis, dia menaklukkan semua godaan-godaan yang sangat menggiurkan sebagai dia sebagai manusia. Batu menjadi roti, kemudian menguasai semua dataran di daerah kerajaan Israel. Kemudian dia harus bisa lompat dari bait Allah, dia bisa mengalahkan itu semua. Menunjukkan bahwa Yesus mempunyai ketaatan sempurna bagi Allah. Dan dia bisa menunjukkan dirinya bahwa dia menang di atas salib. Dia bisa menang dengan cara bangkit. Dari antara orang mati sampai ketika hari dia mati, dia langsung bangkit karena dia adalah anak Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Dan dia bisa mengalahkan semua pertarungan melawan iblis yang dimulai pada waktu dia di mana dia baru dibaptis. Kalau Yesus bisa lakukan itu, Yesus juga mengharapkan kita juga bisa melakukan itu. Kalau kita bisa mengalahkan semua kemauan-kemauan diri kita yang menjauhkan kita dari Allah, maka kita sudah menunjukkan bahwa kita meneladani apa Yesus lakukan. Jadi ya, teman-teman, kalau kita lihat di sini pencobaan-pencobaan di padang gurun itu, makna teologisnya dan juga aplikasi kepada iman kita itu sungguh besar. Don't despair. Jangan justru kita sakem. Sakem itu menyerah kepada nasib. Menyerah kepada kemauan-kemauan kita. Kemauan-kemauan batin yang kadang-kadang kita itu harus examine, harus kita periksa apakah ini benar-benar Tuhan mauin atau tidak. Atau ini hanya kemauan semata karena kita sebagai manusia mau mendapatkan harta lebih banyak, mendapatkan kuasa lebih banyak dan lain-lain. Itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan maui dan itu kita bisa kalahkan semuanya. Ya. Jadi at the end ya bottom line adalah Yesus menang bukan dengan menghindari pencobaan loh. Dia tidak menghindari pencobaan. Dia sebagai manusia mungkin mau. Dia tidak harus melewati pencobaan-pencobaan itu. Tapi justru dengan tegar hati, dengan ketegasan dirinya, aku mau menghadapi karena aku adalah punya Roh Kudus. Aku mempunyai anak, aku adalah anak Allah. Dan aku harus bisa menerobos semua gangguan-gangguan iblis. 40 hari itu tidak waktu yang singkat loh. 40 hari itu waktu yang lama. Dia harus menghadapi, dia harus menunjukkan bahwa dia anak Allah. Ya. Jadi kalau kita bagaimana? Ya memang kalau kita ada godaan, bukan berarti kita harus menghindari. Harus kita patahkan semua godaan-godaan itu. Harus kita bisa atasi semua godaan-godaan itu. Bagaimana? Dengan doa, dengan mendengarkan apa yang Tuhan maui. Dengan meditasi dan benar-benar berkonsentrasi Tuhan, apakah ini benar ya? Apa yang harus aku lakukan? Datanglah Roh Kudus kepada hatiku supaya aku bisa memutuskan sesuai apa yang kau kehendaki aku lakukan. Apa yang Yesus lakukan, kita juga harus lakukan. Kalau dia bisa mengalahkan semua iblis, kita juga harus bisa mengalahkan semua kemauan keiblisan yang ada dalam diri kita. Nah itulah kesimpulan daripada pencobaan di padang gurun 40 hari Yesus yang dia bisa atasi. Dan dia juga mengharapkan bahwa kita juga bisa mengatasi semua godaan-godaan itu. Oke, sampai di sini ya diskusi kita.